rakyat udah keliling-keliling, ini kita di dapur Raya di Blok M. Ya. Kurusan deh, yuk makan lagi. Tapi Mbak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi aku kemarin ngeliat Mbak Nunung kan syuting film. Yang sampai lari-lari sampai pakai oksigen 6. Iya. Ada adegan kesurupan ya? Aku yang kesurupan di situ. Enggak, itu beneran kesurupan atau acting? Enggak, acting lah. Pernah kesurupan nggak? Enggak tahu, enggak mau. Enggak. Pasti takut juga kali saya tanya. Aduh, itu saya tanya. Raf. Jadi aku syuting, syuting film kan tahu sendiri, nggak mungkin sekali jadi kan nggak mungkin. Nah, apalagi kalau kesurupan kan banyak lari-lari. Terus larinya cuma nggak semua kesurupan lari ada diem aja. Kenapa lari? Nah, aku memang adegannya lari, ngejar karena aku ngejar mau nyekat. Pakai energi juga dong. Iya, ngos-ngosan sampai habis oksigen. Hampir bermaja. Enggak dramatisir. Enggak. Astagfirullahaladzim, Pi. Maksudnya hampir film itu. Iya. Enggak. Ingat kulkas. Iya, ingat. Oh iya. Tapi di kehidupan nyata pernah nggak mengalami hal-hal mistis? Aku ini Selain sihir di tempat usaha kulinernya ya? Aku ini dari kecil sebetulnya udah bisa ngelihat dan udah bisa merasakan gitu-gitu. Cuman nggak aku asah aja aku gitu. baru tahu loh ini loh. Aku cuman nggak aku asah aja gitu. Jadi sekarang udah enggak? Serius ah? Waktu kecil pernah lihat apa? Dulu kecil kan tukang bersih-bersih makam kan. Kadang-kadang sore sampai ketiduran sampai malam. Sampai dicariin ibuku jam 9, jam 10 temu dibangunin. Dan aku pernah sampai pagi tidur di makam tuh aku dibangunin nenek-nenek tua banget itu pernah. Aku nggak bohong, ini serius. Jadi aku tuh bisa ngerasain, bisa melihat, cuman nggak aku asal. Kadang-kadang kalau aku ada sesuatu gitu ya, mau apa gitu, enggak gitu aja aku. Sampai sekarang tuh? Sampai sekarang. Oh, hilangnya pas umur berapa Mbak yang bisa ngelihat itu? Kalau merasakan sampai sekarang masih ngerasa? Masih. Dan kalau denger gitu masih sampai sekarang. Iya. Suara-suara yang ketawa-ketawa? Iya, suara yang ganjil-ganjil, yang apa gitu aja masih sering. Kadang-kadang ini di tempat kosku aja, di kamar mandiku, namanya shower, jatuh itu berapa kali. Baru kurak gitu. Aku bilang, apa ini aku udah deh, aku mau saking udah biasanya dikomunikasiin. Tapi kalau ada pertanda buruk akan terjadi suka ada feeling itu nggak? Feeling kadang-kadang aku feeling. Maaf ya kita ngomong masalah dikit, maaf. Ketika kejadian maaf tertangkap itu ada feeling nggak? Ada. 3 hari sebelum ketangkap aku tuh didatengin bapakku. Bapakku tuh pakai kaos putih. Bapakku tuh orang yang nggak pernah marah. Itu kalau laki-laki tersabar di dunia itu bapakku yang aku temui ya. Jadi 3 hari sebelum aku ketangkep, bapakku tuh datang di kamar. Itu antara aku tidur dengan antara enggak atau tidur. Aku cuma digigit-gigit. Berhenti, aku digigit-gituin aja. Bapak almarhum? Iya, almarhum. Berhenti, yang mandek gitu kalau bahasa Jawanya. Mandek kowe. Mandek sambil marah dia. Nah, aku dalam hati ya udah, gue ngabisin sisa ini aja, berhenti gitu loh. Udah gue ketangkep. Tapi itu percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya tapi kenyataan. Beneran Mbak? Ini aku baru tahu ceritanya loh. Bener. Aku nggak bohong. Ngapain sih bohong? Buat apa sih bohong? Mandek gitu. Ya, mandek dan bukan ya nggak pernah aku seumur hidup tahu lihat bapakku dia semarah itu. Andai berandai-andai saat itu langsung nurut, nggak akan kejadian istilahnya. Ya tapi sudahlah, semua udah terjadi. Ya Allah. Tapi penyesalan dalam hidup Mbak Nunung? 3 penyesalan. 3 penyesalan ya. Yang berat sampai terberat. Ditinggal ibu saya. Karena ibuku itu adalah ratuku. Aku selalu menatukan ibuku. Ditinggal seorang ibu tuh sedih banget. Aku ditinggal bapakku ya. Tapi karena mungkin ditinggal ibuku itu, waktu aku masih di dalam. Dan ibuku sakit sampai meninggal tuh karena dengar aku kena kasus. Kepikiran. Tapi sempat keluar dulu terus makamin itu enggak? Pas ibu meninggal datang cuma sehari terus dibawa pulang lagi. Pemakaman? Cuma ke pemakaman terus dibawa pulang lagi. Kalau yang kepikiran karena ibu mikirin Mbak Nunung kayaknya. Iya. Iya karena ibu pas tahu aku anak kakakmu ditangkap polisi, kakakmu ditangkap polisi, sakit sampai nggak ada. Ya Allah. Anak yang dibanggakan. Anak yang dibanggakan. Ibu Rianku, adik-adikmu gimana gitu.
Sayang. Nah, tapi ya satu sisi lain ya nggak bisa. Sampai sekarang Man, aku nggak berani ke makamnya. Sampai sekarang? Nggak berani. Berarti udah bertahun-tahun yang lalu Iya. ngerasa bersalah. Yang penting Mak Nunung sekarang harus kuat, harus Iya, jalanin aku harus move on sebetulnya, cuman nggak bisa, berat banget, berat Tapi banget. alhamdulillah sih, maksudnya masing-masing orang punya cerita kehidupan. Aku cuman dalam sholat saya selalu ya dikirim Al-Fatihah aja, mudah-mudahan nyampe ke sana. Pasti nyampe dan pasti beliau juga lagi bangga-bangganya melihat sandungan kecil itu membuat langkah besar dari seorang Mbak Nunung. Dan membahagiakan banyak orang intinya sih. Iya. Ya, wajar sih ada rasa itu, tapi insya Allah Allah Maha tahu. Justru dari kejadian itu perubahan baik. Mungkin jika tidak ada sandungan itu, maaf ya, ujungnya mungkin mati. Iya. Karena kan kalau narkoba itu kalau nggak mati, penjara. Udah itu dua Ya pilihannya. kan? Iya. Allah sayangnya dengan seperti ini. Ya, jadi aku ditangkap itu sama dengan aku diselamatkan, Man. Mungkin kalau aku nggak ada itu, nggak tahu aku masih ada apa nggak, aku nggak ngerti. Aduh, dengan cobaan kemarin kanker juga dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bangkit dari segala macam. Dan yang aku terus terang yang aku apa ya, kayak punya bisa apalagi gitu loh, kayak bangkit lagi itu apa? Allah itu menurunkan orang-orang baik untuk saya gitu. Banyak banget orang-orang baik. Ya Allah, Mami. Enggak mau. Jadi kan hidup terus berjalan. Mami Nunung banyak yang sayang, banyak yang ngedoain. Semua manusia kan juga nggak ada yang sempurna. Banyak orang baik mengelilingi Mbak Nunung karena Mbak Nunung juga dasarnya juga baik dari Banyak dulu. banget orang-orang baik. Saya yang Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan aku mohon sama Allah menurunkan orang-orang baik untuk aku. Alhamdulillah. Dan itu rezeki yang tak ternilai sebetulnya. Sekarang hidup baru ya Mami ya. Udah banyak ngelewatin masa-masa pahit, sekarang waktunya hidup baru, menikmati bahagia. Mami Nunung semangat terus. Mami Nunung nggak boleh sedih. Sekarang kita harus tetap semangat. Nih ada tuh. Ada kejutan. Mau menyampaikan apa ke foto? Ini Mbak Nunung kecil ya? Foto Mami. Iya toh. sekarang kan Sampaikan cantik sesuatu. banget. Sampaikan sesuatu. Untung aja aku kalau ini bisa aku taksir loh kalau kita seangkat. Nama aslinya toh siapa toh Mbak? Ini aku Sri Retno. Tri. Oh, Tri. Coba. Tri. Tri Retno Prayudati. Terima kasih kamu sudah menjadi aku. Makasih ya, kamu kuat. Mbak Nunung pasti kuat, baik yang ngedoain. Ya. Mbak Nunung juga jadi inspirasi buat semua. Yang namanya hidup kan begitu Mbak Nunung. Iya benar. Kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah. Dan untuk sosok Tri ini mungkin cerita hidupnya belum sebanyak yang sosok Mami Nunung yang Itu kita umur kenal. 13 itu. Iya itu dia. Tidak tahu bahwa kedepannya seorang Tri ini tuh akan menjadi sosok yang luar biasa Mbak. Ini di luar cita-cita, udah lebih kenikmatan yang Allah berikan ya. Ya udah semuanya disyukuri saja. Udah makan. Yang bikin Mbak Nunung nggak sedih itu apa? Makan, kasih kan. Mami, jauh Mami, biar kuat. Aduh. Kayak di sinetron nih. Iya. Tapi ya perjalanan hidup. Tapi ya, itu buat ngaduk Mbak Nunung. Tetap lucu. Itu bukan sedotan. Bukan toh. Bukan, itu serai. Ya udah gitu udah pernah serai. Udah pernah dicoba maksudnya itunya. Serai. Udah pernah serai.